Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C1 peserta Latsar PSDM tahun 2022 pada kesempatan kali ini akan membahas tokoh yang menjadi role model kami dalam menerapkan nilai berakhlak, yaitu Mari Muhammad. Beliau lahir di Surabaya 3 April 1939. Beliau adalah Menteri Keuangan pada masa Orde Baru dan mendapat julukan sebagai Mr. Clean. Saat menjabat menjadi Direktur Jenderal Pajak tahun 1988, beliau berhasil melakukan beberapa gebrakan, antara lain mengubah nama kantor pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, menghukum pegawai DJP yang terbukti bersalah, dan DJP berhasil memperoleh pendapatan pajak di luar minyak dan gas bumi sebesar 19,7 triliun rupiah. Pencapaiannya sebagai Direktur Jenderal Pajak membuat beliau diberi amanah sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, beliau dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti krisis perbankan dan membengkaknya utang luar negeri. Lalu, beliau mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia. Dari sosok Mari Muhammad, kami bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga. Beliau dalam perannya sebagai ASN sudah menerapkan nilai berakhlak. Nilai berorientasi pelayanan yang tercermin dalam perilaku beliau adalah mengubah nama kantor pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak pada masa periode kepemimpinannya. Hal tersebut dinilai mampu merevolusi cara pandang masyarakat bahwa pajak adalah alat pembangunan yang senantiasa dimanfaatkan untuk melayani segala kepentingan masyarakat luas. Nah, di masa kepemimpinannya, beliau juga mulai melakukan upaya bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berkat upaya tersebut, beliau berhasil mengumpulkan realisasi penerimaan pajak sebesar 19,7 triliun rupiah. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa beliau melakukan upaya perbaikan tiada henti. Nilai akuntabel yang terdapat dalam diri Mari Muhammad ialah di dalam puncak karirnya sebagai Menteri Keuangan, Mari Muhammad diingat sebagai sosok yang lurus, jujur, dan bersih. Karena Mari termasuk salah satu menteri yang terbilang gigih mempertahankan kredibilitas dan tidak mudah diajak berkolusi. Hal ini selaras dengan julukan yang diberikan kepada beliau, yaitu Mr. Clean. Selain itu, kejujuran dan keberanian pada diri Mari mengunggahnya untuk mendirikan masyarakat transparansi Indonesia. Mari ingin agar birokrasi di Indonesia bersih, memenuhi good governance, dan bebas dari korupsi. Nilai kompeten yang tercermin dalam diri beliau tampak dari kinerja positif yang dilakukan Mari yang membuatnya didaulat sebagai Menteri Keuangan terbaik tahun 1995 oleh majalah Asian Money. Ia dianggap konsisten dalam mempertahankan prinsip keseimbangan anggaran dan kebijakan kredit yang sangat cermat dan hati-hati. Nilai harmonis yang dapat kita jadikan teladan dari Mari Muhammad yaitu beliau berteman dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan kelompok. Mari Muhammad memandang manusia sebagai manusia. Beliau tidak pernah melihat kelompok mana, lahir di mana, dan dari daerah mana. Nilai loyal di dalam diri Mari Muhammad salah satunya adalah mampu mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan secara berarti. Beliau sering bekerja tengah malam untuk mengatasi krisis perbankan serta utang luar negeri yang membengkak dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk sektor perbankan dan sektor real. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Nilai adaptif yang bisa dipelajari dari beliau yaitu menciptakan suatu inovasi. Menurut media Indonesia, istilah prudent dalam kebijakan ekonomi pertama kali muncul ketika Mari Muhammad menjabat sebagai Menteri Keuangan. Prudent artinya tindakan peduli dan penuh kehati-hatian supaya tidak muncul persoalan di belakang hari. Prudent kemudian menjadi kata yang populer di dunia ekonomi. Contohnya, APBN dibuat secara prudent. Nilai kolaboratif terdapat pada tindakan beliau yang terbuka untuk bergaul dan bekerja sama dengan siapa saja. Selain itu, beliau merupakan mahasiswa yang aktif semasa kuliahnya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Palang Merah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa beliau mampu untuk bersikap kolaboratif dan membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Demikian video singkat kelompok kami tentang tokoh teladan yang mengamalkan core value ASN berakhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga kita bisa mengimplementasikan core value ASN sama seperti beliau ya. Sampai berjumpa lagi.